Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sehatpedia. Masih bersama saya Novia Filda dan juga di sini masih bersama Dr. Muhammad Fahriza dan juga Bapak Wasik. Tadi Bapak Wasik sudah berbagi pengalamannya ya terkait pengobatan di Rumah Sakit Anisa Cikarang. Nah, dokter, tadi kan untuk Bapak Wasik sendiri memang kasusnya itu karena kecelakaan ya. Betul. Apakah itu dikategorikan sebagai trauma? Iya, betul. Jadi yang sifatnya ada benturan atau ada gaya tertentu yang menyebabkan kelainan itu adalah trauma. Jadi kecelakaan, bisa juga terpleset sendiri di rumah juga bisa, itu adalah sebuah kecelakaan ya, sebuah trauma. Ataupun kecelakaan kerja juga bisa, itu kita kategorikan sebagai trauma. Gitu kalau untuk Pak Wasik. Iya, tapi dokter nih ya, untuk mungkin Bapak Wasik lebih seringnya pada saat awal-awal ada keluhan karena di bagian kepala, mungkin lebih ke nyeri kepala ya Bapak ya? Iya. Pada waktu awal-awal kejadian kecelakaan tersebut. Tapi dokter, selain akibat kecelakaan, untuk nyeri kepala sendiri itu ada penyebabnya apa aja sih dokter? Dan bagaimana sih kita cara mengatasinya? Iya. Untuk nyeri kepala sendiri ya, nyeri kepala itu bisa nyeri kepala primer. Jadi memang nyeri kepala karena nyeri kepala aja, biasanya migrain ya. Itu yang akan mengevaluasi adalah dokter saraf. Biasanya dengan pengobatan yang rutin dan baik akan sembuh juga. Atau nyeri kepala sekunder yang disebabkan oleh kelainan tertentu tadi seperti trauma, dan kelainan lainnya adalah bisa tumor, bisa juga stroke. Nah, yang kelainan-kelainan tersebut yang bisa menyebabkan tekanan di kepala, ada hidrosefalus atau penumpukan cairan otak, bisa juga infeksi otak yang kita kenal dengan meningitis atau meningoencephalitis, maupun nyeri-nyeri di tempat lain, yaitu nyeri di pinggang ya, nyeri yang sifatnya lama, kronik. Itu juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien yang perlu kita evaluasi segera. Wow, ternyata ini cukup serius juga ya dokter, jika kita mengalami yang namanya nyeri di bagian kepala ya dokter. Jadi mungkin pemirsa di rumah langsung saja ya, ketika ada alarm di tubuh apalagi di kepala, langsung konsultasikan ke dokter ya. Dan ini dokter, tadi kan dokter bilang kalau nyerinya itu di tulang belakang ya. Nah, untuk nyeri punggung ini juga apa sih penyebabnya dokter pada umumnya? Sebenarnya hampir semua organ tubuh ya, kita kalau di kedokteran itu kenalnya adalah dengan jembatan keledai, kita bilangnya itu cinta. Jadi bisa kongenital, I-nya itu bisa infeksi, ya, N-nya itu bisa neoplasma atau tumor, ya. Terus habis itu T-nya itu bisa trauma. Nah, dan A-nya itu bisa lain-lainnya seperti penyakit degeneratif. Nah, itu kita menyingkatnya sebagai tersebut. Jadi nyeri bisa karena yang 5 penyakit terbesar itu tadi. Bisa karena trauma, bisa karena tumor, bisa karena degeneratif. Tapi yang paling sering kalau untuk di tulang belakang, penyebabnya adalah degeneratif, karena kita kan sekarang hidupnya sedentary life ya, di mana orang tuh mager lah istilahnya ya, duduk lama, kerja kantoran, terus juga tinggal pencet-pencet handphone, duduk, GoFood, jarang bergerak. Itu menyebabkan untuk prevalensi atau angka kejadian nyeri di tulang belakang itu lebih sering terjadi sekarang. Oh, jadi ini memang diakibatkan juga oleh kebiasaan hidup dan juga aktivitas sehari-hari ya dokter ya. Sekali. Wah, tapi ini untuk masyarakat umum nih dokter, jika mengalami sakit punggung, apa sih cara untuk mengatasinya? Oke, jadi yang paling utama adalah kita harus tahu dulu nih penyebab nyeri punggungnya apa. Oleh karena itu, seperti yang kita tadi sudah bahas juga dan ingatkan berkali-kali nih Mbak Novia, kalau ada alarm nyeri, segera kontrol deh langsung ke dokter supaya kita bisa mengetahui dengan cepat penyebab nyerinya itu apa. Mungkin kalau memang belum sempat, boleh minum anti nyeri sekali 2 kali, tapi segera harus kita ketahui penyebab nyerinya apa gitu. Oh gitu. Dan juga untuk nyeri punggung ini kan bisa disebabkan juga karena nyeri otot ya dokter ya? Betul, betul. Nah, untuk nyeri otot dan juga nyeri akibat cedera serius, gimana sih dok cara bedainnya? Nah, untuk bedainnya itu sendiri ya, nyeri otot atau nyeri ini karena suatu hal yang serius, yaitu
harus pasien atau orang kita harus tahu dulu nih kira-kira dia nyeri timbulnya pas kapan. Iya. Nah, misalkan habis olahraga ya atau habis aktivitas yang cukup berat, ya mungkin bisa kita kategorikan itu sebagai nyeri otot saja gitu. Atau memang karena cedera olahraga. Tapi kalau misalkan nyerinya terus-menerus, terus habis itu juga nggak sembuh-sembuh dengan minum obat, nggak hilang. Nah, itu bisa terjadi, bisa kemungkinan lebih serius penyakitnya. Makanya walaupun nyeri otot pun mendingan konsultasi aja deh. Jadi biar kita bisa evaluasi dengan baik sehingga ketahuan nih penyebabnya apa kira-kira gitu sih. Oh, jadi kalau misalnya ini Dok, ini sih biasanya ya kalau masyarakat umum tuh suka keseleo. Nah, apakah keseleo juga bisa menyebabkan cedera serius nantinya gitu Dok? Bisa saja. Jadi kadang keseleo misalkan kita ya ini mungkin kalau laki-laki suka main bola gitu ya, main bola. Ternyata dia jatuh. Kalau di bagian saya mungkin bedah saraf kita lebih concernnya ke tulang belakang gitu ya. Misalkan jatuh ternyata nyeri di bagian tulang belakangnya nggak hilang-hilang ya, atau bahkan kadang karena trauma kan ya, misalkan habis main bola gitu, itu bisa saja kalau lokasi tulang belakangnya kebetulan dia sebagai saraf motorik, itu bisa terjadi kelumpuhan juga, lemas kakinya atau ada rasa baal juga bisa seperti itu gitu. Jadi sesuai dengan keluhan pasien, sesuai dengan keluhan yang mungkin pemirsa rasakan, mendingan segera kontrol nih supaya bisa diarahkan ke dokter mana nih yang paling tepat untuk mengatasi nyerinya gitu. Jadi kalau misalnya asal ke tempat pijit juga malah makin bahaya ya dokter. Betul, bisa kita mungkin kalau misalkan tempat pijit itu kalau sudah diketahui dengan baik penyebabnya apa, mungkin nggak apa-apa sebagai terapi yang tambahan gitu ya, additional terapi untuk massage yang memang mungkin sudah terlisensi dengan baik oleh negara ya, jangan lupa itu. Jadi supaya tidak istilahnya salah-salah. Nah, dokter, ini bagaimana sih cara kita mengolah rasa nyeri kronis secara efektif dalam kehidupan sehari-hari, Dok? Oke, kalau misalkan untuk mengolah atau nyerinya nih kronik udah lama nih ya. Nah, yang paling pertama otomatis saya ingatkan lagi pada para pemirsa, kita harus diagnostik dulu. Ya, diagnostik penyebab nyerinya tuh apa sih gitu ya. Jadi bisa dengan pemeriksaan yang memang bisa mendiagnosis kelainan tersebut ya. Contohnya kalau di tulang belakang bisa dengan MRI atau mungkin kita ronsen dulu di tulang belakangnya atau pemeriksaan lainnya sehingga ketahuan nih. Baru nanti kita bisa untuk memberikan terapi yang paling tepat untuk nyerinya tersebut ya. Kalau di kepala ya tadi dengan CT scan atau MRI ternyata ada tumor ya bisa kita operasi gitu. Nah, Bapak Wasik boleh dong ceritakan sama pemirsa di rumah ya, bagaimana sih pengalaman Bapak, menurut Bapak nih pelayanan di Rumah Sakit Anisa Cikarang nih seperti apa? Pelayanan baik sih menurut saya gitu. Jadi pada saat Bapak ke Rumah Sakit Anisa itu cukup responsif juga gitu ya? Gimana, penanganan cepat ya? Iya. Dan Bapak Wasik ini pasien dari Bapak Fahriza juga ya? Betul, kebetulan saya memang dokter baru di sini ya, dokter bedah saraf baru di Rumah Sakit Anisa, dan ini kebetulan pasien pertama saya yang saya operasi di sini. Masya Allah. Dan juga ini langsung, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah sembuh gitu ya Pak ya. Dan juga ini tadi sudah dikatakan bahwa sembuh dan membaik dalam 6 hari tadi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini Bapak Wasik, pada saat Bapak kecelakaan itu memang kondisinya seperti apa Pak? Apakah kecelakaan motor atau gimana Pak? Motor waktu itu. Oh, jadi Bapak ke Rumah Sakit Anisa itu dibawa ambulan apa gimana? Ya udah gak inget waktu itu. Udah pendarahan. Berarti memang sudah koma gitu ya Pak ya kondisinya. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh gitu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi dalam Sehat Pedia.